Akibatnya tidak ada besi apapun yang ada di bumi, melainkan akan lengket antara satu dengan yang lain oleh induksi magnet daripada meteor. Mobil-mobil kita cakep-cakep yang harganya 3M, 5M, segala macamnya itu, atau mobil-mobil biasa ini, semuanya besinya dari besi nggak? Maka itu akan lengket antara satu dengan yang lain, tidak bisa lagi distartkan. Inilah saja itu lumpuhlah teknologi. Dan juga meteor ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat dan sangat bertekanan tinggi, menyebabkan biarnya dan hancurnya semua sinyal yang ada di bumi. Maka sejak itu handphone kita, televisi, internet segala macam tidak bisa dipakai, dan listrik juga berhenti, putus di mana-mana di bumi ini. Bumi betul kembali seperti zaman Nabi. Semua untuk menjadi pada saat itu nanti kata Rasulullah, kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Panas gelap di mana-mana, nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Tapi Nabi memberikan petunjuk, orang yang amal soleh yang banyak, maka bila mereka membaca Al-Quran, bila mereka meruqyah diri mereka dengan doa-doa dari ayat-ayat Allah, dari zikir-zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah yang senang. Mereka hanya terserang flu dan demam saja. Tapi orang beriman yang nggak ngerti ruqyah, orang beriman yang nggak ngerti amalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tipis amalnya, maka mereka senasib dengan orang-orang kafir, bagaikan zombie-zombie yang berjalan kalau mereka masih hidup setelah itu. Jelek-jelek rumah mereka, buruk-buruk untuk mereka, kelaparan di mana-mana. Sementara orang beriman yang mengerti dengan ruqyah, dia cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim, dibaca 3 kali pagi, nanti petang dibaca lagi, maka Tuhan begitu tebal tidak akan mudarat batinnya. Dia baca kalimatillahi tammat, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, 100 kali pagi hari, 100 kali pagi. Dia baca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah pilihannya seputar Rasulullah, dia terjaga dari kejahatan apapun. Dia baca semua doa-doa, dia ingat amalan-amalan diajarkan. Maka saat bumi kembali terang, anaknya sakit, cukup tapak tangan ke dada anak, bacakan beberapa ayat, karena sudah ada ilmunya, karena sudah dapat ilmunya, keyakinan sudah selama ini diasah. Jadi bagus pulang dari sini jangan simpan ilmu itu pada diri kita sendiri, praktekkan langsung dari. Ingat, kalau menerima ruqyah sini cuma 5. Lalu 15% dari mana? Ruqyah berdiri. Lalu yang terhebat mana? Aha, rutinkan amalan-amalan wajib dan amalan sunnah. Ini yang menyebabkan kita akan kebal daripada apapun bahaya. Dan bahkan kekuatan kita, bacaan kita, doa dahsyat sekali. Ya, tazkiyatun nafs. Apapun dosa-dosa besar berhenti. Apapun yang makruh-makruh berjuanglah mulai meninggalkannya. Apapun yang wajib jangan kalau menawar, kerjakannya saat ini juga. Ya, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya, zikir-zikir, amalan ini, baca Quran, puasa sunnah, tahajud macamnya. Ini yang menjadikan kita manusia yang tahu akhir zaman. Allah yang kami muliakan. Baik, selesai telepon, kembali bumi ini terang, teknologi sudah tidak ada. Maka ibu-ibu kami yang tinggal di kota-kota besar akan mulai sengsara gitu. Bukan itu, bagaimana ungkapan para ilmuwan yang ada di bumi kita, pakar-pakar BMKG di bumi kita pada hari ini mengatakan bahwa 2 tahun terakhir air laut naik 2/3% atau 75% gitu istilahnya daripada permukaannya. Sebab apa? Masya Allah. Saya katakan, mana sepeda kita? Lihat ini, andaikan saja bumi kita ya. Andaikan saja ini bumi kita. Ini kutub utara. Kutub utara. Ini kutub selatan. Selama ini bumi kita berputar karena ini khatulistiwanya, maka matahari tepat di atas khatulistiwa, ya kan? Nah, Allah yang kami muliakan, maka terjagalah gunungan es yang ada di sini dan di sini, di kutub utara, kutub selatan. Tapi subhanallah, masya Allah kan,
Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Dan sekarang yang terjadi adalah fenomena alam yang tidak terbantahkan dan tidak bisa dihindari dan dihindarkan oleh apapun, oleh siapapun. Bumi kita sejak 5 tahun belakangan ini mengalami penyungsangan, Kalau ibarat kandungan dalam rahim, kalau nyungsang, maka dia bergerak meninggalkan posisinya seharusnya, lalu kepala bayi di atas, misalnya begini kan. Nah, kaum muslimin, bumi kita juga mulai menyungsang. Dalam artian apa? Dia bergerak secara pasti tahun demi tahun seperti ini. Dan demi tahun berjalan tahun, pergerakan makin cepat meninggalkan posisinya. Sehingga yang dulunya 5 tahun yang lalu, titik kutub ini, utara dan selatan itu sudah mulai bergerak meninggalkan posisinya dan digantikan oleh yang lain. Maknanya, kaum muslimin apalagi 2014, 760 kilo bergerak posisi bumi ini dari tempat yang semula. Akhirnya kutub utara, kutub selatan semakin mendekati garis khatulistiwa. Lalu posisi Arab dan Rusia, Siberia, sekarang di tahun 2016 diyakini sudah tepat sejajar dengan posisi kutub. Inilah rahasia kenapa Arab mulai dituruni salju, karena mereka sudah mengganti posisi kutub selama ini. Lalu kutub yang ada bergerak meninggalkan posisinya dan menuju ke garis khatulistiwa. Artinya, maknanya makin banyak cahaya matahari yang menyinari mereka dan banyaklah cairan yang es yang mencair sehingga laut kita makin lama makin naik. Benar kata Nabi dalam hadis itu nanti dalam Al-Quran 5 akan banyak terjadi penenggelaman kota-kota. Banyak bumi-bumi bagi-bagi bumi Allah yang tenggelam, pulau-pulau yang tenggelam karena air laut terus naik, ya. Ini semakin turun. Sementara Arab juga semakin bersalju. Ini dia rahasianya. Bersamaan dengan posisi bumi kita sedang di tengahnya. Yuk kita dengarkan hadis ini. Coba lihat dalam kitabnya. Fi hadhihi al-ummah khasfun wa masfun wa qadfun. Qala rajulun minal muslimin wa ma tadaka ya Rasulullah. Qala idza zaharatil qainah wal ma'azif wa syuribatil khumur. Pada umat ini kata Nabi akan terjadi nanti penenggelaman bumi. Yang maksud penenggelaman bumi adalah banyaknya kota-kota, banyaknya tanah-tanah, daratan yang tenggelam, dan sebabnya sudah saya jelaskan barusan. Wa masfun, dan perubahan bentuk. Perubahan bentuk bagaimana? Orang sudah merubah-rubah bentuknya, ya. Dan juga termasuk bentuk asli berubah pada bentuk yang tidak sebenarnya. Dan ini adalah fenomena. Kemudian di mana dampak daripada dufan, orang-orang kafir akan seperti zombie yang mengerikan. Kulit mereka melepuh, daging-daging mereka berjatuhan. Bagi mereka yang masih hidup, memang fenomena dan pemandangan yang mengerikan. Tapi orang beriman, insya Allah Ta'ala, wajah mereka tidak berubah, kulit mereka tidak apa-apa, hanya seperti orang yang terserang flu dan demam. Nah, pertanyaannya, kenapa orang beriman bisa kebal seperti ini? Jawabannya Allah jawab di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Imannya benar, dan demi Allah, kami dari hati memang mewariskan dan mengajarkan tauhid yang lurus. Iman yang benar, kalau ini dipegang, insya Allah Ta'ala iman kita, insya Allah Ta'ala sudah di atas iman yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita belum ada di atas puncak kebenaran, tapi terus usaha dalam mencari titik kebenaran itu dan mengajarkannya kepada umat. Kemudian kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya kata Rasulullah, waqaf dan hujan meteor. Nah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa matadzaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kapankah kejadian-kejadian mengerikan itu terjadi? Jawaban Nabi, kalau di tengah umatku sudah menyebar 3 perkara ini. Kalau di tengah umatku
sabar, maka pasti yang 3 bencana tadi akan terjadi. Pertama, coba nilai sendiri nanti sudah ada nggak zaman kita. Idza zaharatil qainah. Yang pertama. Yang kedua, wa syuribatil khumur. Yang ketiga, wal ma'azif. Titik. Kalau umatku, di tengah-tengah umatku sudah bermunculan banyak penyanyi-penyanyi wanita. Silakan jawab sendiri. Bagaimana kondisi sekarang? Bagaimana kondisi sekarang? Sudah bermunculan penyanyi-penyanyi wanita di mana-mana. Melihat liu, melenggang-lenggok di atas mimbar, di atas podium-podium, panggung, apalagi di Arab. Wa syuribatil khumur. Apabila barang-barang memabukkan sudah menyebar di mana-mana dan dikonsumsi oleh umat Nabi di mana-mana, sampai anak istri sekarang sudah gila dengan barang-barang memabukkan, ganja, narkotik, morbid, sabu-sabu, apalah nama-nama yang lain-lain. Kalau kami Sumatera Barat yang paling santai sekarang di Sablem, anak-anak kecil di Sablem, lem AIKE pun itu bisa fly Pak, bisa teler, ya, rusak saraf, hancurlah banyak generasi kita. Baik kaum muslimin wa syuribatil khumur wal ma'azif, wa syuribatil khumur. Nah, kaum muslimin, wal ma'azif adalah musik, alat-alat musik, dan musik menyebar di mana-mana. Umat Nabi sekarang digilakan dengan musik. Konser di mana-mana kaum muslimin. Nggak sah, seolah nggak sah perkawinan pernikahan kalau nggak undang, kalau nggak ada acara musik-musik. Di mana-mana reunian, acara apa saja mesti ada musik. Dan ini umat Nabi seolah musik itu halal, seolah musik itu perkara yang dibolehkan dalam Islam. Allah yang memuliakan. Nah, kalau di tempat waktu yang ketiga ini sudah ada yang 3 kali pasti akan terjadi. Dan kita sedang ada di tengah halusnya meteor. Yuk kita saksikan tahun ke depan apa yang akan terjadi. Saya tidak meramal bahwa tahun depan pasti jatuh meteor, tetapi melihat tanda-tandanya. Kita kan belajarnya dari tanda-tanda saja kan. Melihat tanda-tandanya kaum muslimin. Apalagi tahun ini, satu musim haji ini saja di tanah haram yang tercinta, di tanah haram yang kita cintai, ya, sangat banyak musibah menyusul terjadi dan ini tidak pernah sebelumnya. Tahun depan, oke. Coba lihat buku ini lihatkan saya. Nanti lihat pada halaman. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zaman, sayati 'alaikum zaman alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Ini pada halaman 12. Hadis ini hadis Bukhari, hadis Imam Ahmad dalam Kitabul Fitan, hadisnya sahih. Apa kata Rasulullah? Saya di 'alan nasi aw 'alaikum zamanun alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan datang masanya kepada kamu nanti, akan datang masanya, dan masa itu tak perlu kembali. Akan datang masanya pada kamu nanti. Orang yang hidup pada masa itu, yang ditemuinya hari ini lebih buruk daripada sebelumnya, dan yang dihadapinya tahun depan atau masa yang akan datang lebih buruk daripada hari. Maknanya kaum muslimin, mulai dari urusan ekonomi sampai dari urusan moral, pendidikan, sampai kepada kondisi alam, sampai kepada pemimpin yang memimpin, sampai pada keadaan manusia, emosi manusia, sampai kepada keadaan keagamaan manusia, makin ke depan makin parah, makin ke depan makin berat. Allah. Saya di 'alan nasi zaman alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sampai kalian semua berjumpa dengan Allah kalian. Sampai kapan kita berjumpa semua? Pada hari kelima di tanda besar kiamat yang ketujuh kita berjumpa seluruhnya dengan Allah. Artinya di sini zamannya makin ke depan makin berat keadaan. Maka Mina tahun ini dengan Mina tahun depan lihat saja. Mina tahun depan adalah Mina yang berdarah-darah, lebih berat daripada tahun ini. Arab Saudi yang sekarang dengan Arab Saudi tahun depan akan lebih berat lagi goncangannya, kejadian-kejadian musibah-musibahnya. Suriah tahun ini dibandingkan Suriah tahun depan lebih berat Suriah tahun ini, betul tidak? Palestina tahun ini dibandingkan tahun depan lebih berat nggak Palestina tahun sekarang? Di mana ancaman sekarang ini sudah nyata dan berat.
jelas sekali kaum muslimin. Dan Indonesia juga seperti itu. Seluruh bumi akan mengalami hal yang sama. Makin ke depan makin berat. Demi Allah kaum muslimin, tidak ada yang mampu menjaga dan melindungi umat ini kecuali iman mereka dan amal soleh mereka. Oleh sebab itu, energi amal soleh ini dahsyat. Energi amal soleh. Sebabnya Nabi mengatakan badiru bil a'mal fitnah. Coba saya contohkan satu energi amal soleh. Dan ini adalah bahagian daripada bab tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Lihat bagaimana kejadian 3 orang lelaki terkurung dalam gua. Apa yang menyelamatkan mereka? Duit, anak buah, harta kebaikan? Tidak. Yang menyelamatkan mereka ketika itu apa? Ruqyah. Apa? Doa. Apa yang mereka sebut kepada Allah? Kampungan masa lalunya. Itu amal soleh. Ya Allah, dulu hamba melakukan perbuatan ini. Jika amalan itu kau ridhoi dan ada pahala buat hamba ya Allah, maka gerakkanlah batu ini untuk hamba. Bukakanlah untuk kami jalan dan sehingga kami bisa keluar dan selamat. Bergeraklah batu itu sepertiga. Masih belum bisa keluar. Gimana bisa keluar? Kalau jalan langsung ke itu hanya bisa di jalan miring seperti ini. Ya, sementara batu yang menutupi batu sangat besar. Nah, akhirnya bergerak sedikit. Sudah ada untuk bernafas. Yang satu lagi berdoa menyebutkan amal masa lalunya. Maka bergerak lagi. 2/3 sudah terbuka. Masih belum bisa terbuka kaum muslimin. Akhirnya yang ketiga berdoa baru terbuka penuh. Lihat bagaimana amal soleh dapat menyelamatkan mereka pada saat ini. Lihat kisah Nabi yang masuk dalam ikan Nabi Yunus. Dalam kisah Nabi Yunus, yang menyebabkan Nabi Yunus selamat dalam perut ikan adalah ruqyahnya. Lihat apa yang dibacanya. Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi syai'in ma nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balaya dunya, thumma da'a bihi yufraju anhu." Maukah kalian aku ajarkan sesuatu amalan yang apabila amalan itu kalian baca, amalan itu kalian rutinkan, tidak ada satu bencana apapun, seberat apapun bencananya. Lihat ini kekuatan ruqyah. Lihat ini kekuatan ruqyah. Dan ini dilazimkan oleh Nabi Yunus dalam pernikahan. Ma nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min bala'il dunya. Tidak ada satu pun bencana, tidak ada satu pun petaka seberat apapun yang menimpa kamu di dunia ini. Lalu dia membaca ini, dia ucapkan ini. Yufraju anhu. Allah pasti akan lapangkan keadaannya. Allah angkat dia dari musibah dan masalah itu. Doa. Bapak ya Rasulullah. Mereka menjawab, ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan doa Zunnun, dia adalah doanya Zunnun. Dan Zunnun selalu baca doa itu dalam pernikahan. Doa inilah yang kita sebut dengan sekarang amalan ruqyah. Pada hakikatnya ruqyah adalah doa. Asal kita meruqyah namanya kita berdoa. Kaum muslimin rahimahumullah Allah yang dimuliakan. Saya sekarang ini menyampaikan ilmu kepada Bapak Ibu. Tahu tidak? Saya sedang meruqyah diri saya tidak sekarang ini sebenarnya. Saya sedang meruqyah diri saya enggak sebenarnya. Agar ruqyah kita dipersempit hanya dengan bacaannya, dengan amalan juga. Kita maaf nih kaum muslimin, satu tim rehabilitasi tahu bahwa saya tidak mampu jalan sebenarnya. Tapi dia enggak, saya bisa jalan. Tadi kaki saya tertutup. Minta maaf ini kaki saya masih bengkak. Baru kecelakaan 4 hari yang lalu dari mobil saya terbalik. Ya, kaki saya pakai, sehingga saya harus pakai tongkat. Hari demi hari anak-anak saya bergantian mengulangi hafalan mereka sambil saya lihat di Al-Quran, mereka tiupkan ke kaki saya. Obat saya hanyalah racun gaib, saya oleskan ke kaki, lalu anak saya suruh meruqyah. Selepas mereka meruqyah lebih hebat daripada diurut, lebih ringan daripada sebelumnya. Karena apapun darah yang mengental, darah yang pembubuhan darah segala macamnya, urat-urat yang lari, otot yang segala macamnya akan ditertibkan kembali oleh mukjizat syifa yang ada dalam Al-Quran. Dan saya yakin ini, istri saya yakin ini, anak-anak saya yakin, mereka ruqyah ke saya. Setiap habis ruqyah, masya Allah. Kaum muslimin di airport di Padang kemarin adalah hari terakhir saya melepaskan tongkat saya. Saya naik ke atas pesawat tanpa bawa tongkat. Walaupun masih lambat saya jalan masih seperti ini. Saya tidak percaya saya akan datang dengan kondisi kaki yang bengkak. Allah yang memuliakan. Sore kemarin maghrib, saya dalam kamar ketika zikir sore, saya pegang kaki saya dan saya ruqyah sendiri. Saya bacakan doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW.
Selepas ruqyah itu saya benar-benar merasakan, saya tidak merasakan kalau bukan diri saya sendiri. Saya merasakan kaki ini lebih ringan daripada sebelumnya. Setiap saya selesai ruqyah, saya itu lebih baik daripada sebelumnya. Inilah kedahsyatan ruqyah. Dengan ayat, dengan doa Nabi dan dengan doa pribadi. Inilah ruqyah. Kemudian ketika saya menyampaikan ini kalimat, saya berpikir tak bisa buka ya saya berdiri. Saya hanya pengen duduk saja. Tapi bukan tipe saya menyampaikan kajian dengan berapi-api, kemudian bapak-bapak Allah nggak asik rasanya. Maka saya kebawa oleh ritme cara saya dalam menyampaikan dakwah dan saya niatkan ruqyah. Jika ada ini pahalanya, larikan ke situ. Subhanallah kaum muslimin. Saya melihat kaki saya begitu mudah dilipat. Saya melihat bagaimana kaki saya begitu mudah bersilah, tidak sesakit sebelumnya. Inilah keajaiban. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, ketika kita belajar ruqyah, maka apapun amalan yang ditawarkan dalam Islam itu bisa dijadikan energinya sebagai pelepas kita. Dan dalam hadis itu kisah Nabi Yunus, lalu dia berdoa dengan doa zunnun, melainkan Allah pasti bebaskan dia dari masalah itu. Allah angkat masalah itu sebenarnya apapun masalahnya. Sequel ternyata yang dibaca oleh zunnun dalam pernikahan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kalau ini saja saya uraikan akan bertambah iman Bapak Ibu. Perlu waktu 2 jam saya minta. Saya akan jelaskan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dahsyat sekali ini kalimat. Kalimat ini mampu memindahkan gunung, mampu menghancurkan bukit-bukit cadas, mampu membelah laut. Ini kalimat dahsyat sekali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Laula ila yaumi yub'atsun. Kalau Yunus itu bukan termasuk orang yang punya banyak amal soleh dan dia berzikir dalam pernikahan, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti dia akan tinggal dalam pernikahan itu sampai hari kiamat. Masya Allah. Tapi Allah selamatkan Zunnun. Allah keluarkan Zunnun karena dia meruqyah dirinya dengan bacaan itu. Siapapun yang menghadapi musibah seberat apapun meteor, jatuhlah, kelaparan masalah, peperangan di mana-mana. Dalam buku zikir akhir zaman itu, setiap kali ada kejadian berat di akhir zaman, nanti menyebutkan ini loh antisipasinya, ini loh antisipasinya. Istimewa buku zikir akhir zaman dia di situ. Sementara buku yang ini, yang dipegang oleh Sanai, beliau mengatakan dulu saya punya buku ini, terus dipinjam orang dan nggak pulang-pulang. Sekarang dia beli lagi, ya. Ini ensiklopedia akhir zaman. Saya promosikan, padahal ini bukan punya saya. Saya ingin rumah ini punya. Supaya mereka lihat ada nggak dalilnya semua yang diceritakan oleh Ustaz Zul. Jangan-jangan Ustaz Zul menghayal. Dia mengarang-arang cerita. Lihat di sini. Semua ada hadis terkuat. Firman Allah Subhanahu wa taala, pendapat para ulama disatukan di sini dan diberikan ini loh. Masya Allah. Maka hamba-hamba yang kami muliakan, coba lihat. Tambahkan keimanannya dan ketahuilah bahwa energi akhir zaman itu adalah ruqyah ini. Masing-masing zikirnya itu dari Nabi. Ketika meteor jatuh, apa yang kamu amalkan? Ini, stepnya begini. Lalu kamu sujud dan baca ini kata Rasulullah. Siapa yang melakukannya dia pasti selamat. Subhanallah. Makanya coba lihat dalam surat Al-An'am ayat 158. Allah berfirman ketika datang kepada mereka ayat-ayat kami termasuk diantaranya meteor jatuh, Dajjal keluar, Ya'juj Ma'juj muncul. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka selamat. Tapi orang yang kafir serta orang yang beriman tapi amalnya minim, ada juga orang beriman, orang Islam, amalnya minim, malas beramal, sholatnya telat waktu, puasanya sering bolong-bolong, sering tanya pelit. Apalagi ruqyah jauh, nggak ngerti apa-apa, bahkan dikira ruqyah ya malah. Orang yang macam gini ini, ketika datang musibah dia penderitaan dengan orang kafir. Jadi muslimin Allah yang kami muliakan. Oke,
Saat ini sudah, maka kita kembali ke zaman batu. Betul-betul Bapak tidak punya mobil lagi Pak. Yang hari ini manja kemana-mana pakai sepeda motor, pakai mobil. Kalau malam ini dipaksa harus jalan kaki. Oh ya cuma latihan jalan kaki Pak, dari rumah ke masjid jalan cuma 200 meter. Pakai sepeda motor, pas untung lagi. Akhirnya malas aja muter jauh sangat jalan gitu. Jalan kaki kenapa sih? Hanya jalan 200-300 meter jalan kaki dong. Ada sepeda Pak Ustaz, ini sepeda. Gak pernah ada niatkan ini adalah persiapan akhir zaman. Begitu kaum muslimin. Gak lama lagi itu gak ada Bu, skuter-skuter itu gak ada cerita. Motor-motor yang biasa untuk bebek mana-mana itu, mobil angkot itu gak ada cerita lagi. Pesawat ada itu udah gak ada lagi. Orang pada mau pulang sekarang pulang. Kampung Wong Silawe. Baik, abang-abang yang kami muliakan, disinilah akhir dari pertemuan kita ketika kita mendengar Al-Mahdi keluar, kita tidak punya pilihan. Pilihan adalah kaum wanita persembahkan suaminya untuk Islam, suruh bergabung ke tanah suci, bergabunglah di Syam bersama Al-Mahdi. Kalau dia memungkinkan, kalau dia sudah tua, stay di sini, tapi bergabung dengan tentara Islam yang ada di Indonesia. Ya, utusannya sudah mewakili berbaiat di sana. Kemudian dari sini pertahankan juga Islam dan kaum muslimin yang ada di sini. Karena Indonesia juga akan panik ya, sepanik orang-orang yang ada di Timur Tengah. Malaysia juga sama, seluruh negeri ketika Al-Mahdi akan keluar dalam keadaan pertumpahan darah di mana-mana. Memang mengerikan Bu, karena nggak ada pertumpahan darah di mana-mana. Kemudian teknologi musnah, Ibu dapat bayangkan keadaan itu. Rumah sakit udah nggak ada Bu. Anak ibu meriang, demam, malaria. Pak, apa yang Bapak lakukan? Obat-obatan pil segala macam nggak ada. Ayo, apa yang saya lakukan? Kembali kepada ruqyah. Kamu saat itu akan kembali bersama sekarang kata Nabi. Makanya Pak, salah satu persiapan akhir zaman kita. Dan ruqyah kita semakin energinya semakin besar adalah dengan semakin dekatnya kita hubungannya dengan Allah. Maka meruqyah kita sebentar. Orang Pak, kalau standar iman yang biasa-biasa saja, amal yang biasa-biasa saja, ikhlas dia meruqyah dan dia yakin dengan ruqyah, mungkin sejam 2 jam, insya Allah ruqyah dia bereaksi. Tapi orang yang imannya dan amal solehnya masya Allah cukup 10-15 menit selesai. Makin kuat imannya dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin dahsyat ruqyah. Ya. Jadi inilah dia kenapa kita dianjurkan untuk semakin dekat dengan Allah dan semakin jauh dari dosa, agar energi kita dari tabungan amal soleh kita kapanpun minta cairannya langsung Allah cairkan. Ini tabung dulu, tabung pada hari-harinya nanti lalu, ya. Masuk akal nggak? Bapak punya rekening nih Pak, terserah Pak punya saya juga katanya berapa jumlahnya. Jangan takut saya nggak minta. Bapak punya rekening Bapak isinya cuma 200 juta. Bapak malas nabung. Penghasilannya ada sebenarnya bisa nabung. Ternyata yang Bapak lakukan bukan rajin nabung. Bapak lakukan adalah ajak keluarga senang-senang bekerja, pergi ke Bali, pergi ke habiskan uang, ya. Pas terjadi musibah besar yang memerlukan dana 1,5 M. Bapak harus dapatkan uang dalam 1-2 hari ini. Bapak datang ke bank yang Bapak cuma uangnya 200 juta. Dikasih nggak 1,5? Bapak punya surat tanah, punya surat rumah, bukti memang Bapak punya. Apakah dengan Bapak sebutkan ini loh bukti saya punya rumah, ini loh saya punya tanah, dikasih nggak saat itu juga? Enggak kan? Masih perlu lama. Maksudnya apa? Kalau kejadiannya saat itu, perlu bantuannya saat itu kita minta, maka tidak akan diberikan saat itu. Ditunda dulu. Proposalnya saat itu baru diajukan. Maka tidak akan diberi. Kecuali kaum muslimin yang memuliakan, proposalnya dari jauh-jauh hari dari masukan. Kita masuk proposal tabungan kita juga ada. Ketika kita datang minta, saat ini sedikit juga dicairkan. 1,5 M, jangan 1,5 M. Ya, kita sudah lama masukkan. Nih surat berharga saya semacamnya. Tabungan saya juga ada 1,5 M. Saya minta sekarang 3 M. Maka mereka cairkan masuk. Maaf kaum muslimin yang memuliakan. Maksudnya apa? Itu adalah Allah. Kita kan seringnya datang pada Allah saat lagi terjepit, baru datang pada Allah. Dari dulu kemana? Ibaratnya nih, ibu mau melahirkan.
ibu baru minta dimudahkan salinannya kapan? Besok mau melahirkan. Suami juga begitu. Ya Allah, mudahkanlah persalinan ini hamba. Dia cuma satu-satu ini hamba punya ya Allah. Jangan kau biarkan dia sengsara. Coba kalau Bapak doa seperti itu 5-6 bulan sebelumnya, sekali saja pas harinya itu Bapak doa langsung Allah kabulkan. Ada dalilnya nggak? Lihat itu dalam hadis sahih Nabi bersabda, "Man sarrahu an yastajib Allah lahu 'inda syada'id, falyukthir du'a 'inda rafa." Siapa yang senang ketika sekali saja berdoa langsung Allah kabulkan doanya sekali saja, maka hendaknya dari jauh-jauh hari itu masa lapang dia memperbanyak berdoa. Di masa lapang perbanyak berdoa. Baru pada hari-harinya sekarang di Dajjal kita tahu malaikat mau muncul. Mungkin beberapa tahun yang akan datang. Dan sekarang kita Allah berikan keselamatan kami dari Dajjal. Jangan sampai mencobok Dajjal baru kita doa pada Allah. Nah, udah muncul Dajjalnya baru berdoa minta doa pada Allah. Kalah kayak gini. Kaum muslimin dari jauh-jauh hari, makanya Nabi mengajarkan sebelum salat itu baca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzab wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Bahkan Imam Qaus dalam rangka mendidik anak, nah karena dengannya anaknya belum lagi baca itu lalu assalamualaikum ulang balik, nah kamu belum baca lagi doa ini. Bukan berarti wajib, tetapi begitulah menekankan para ulama salaf bagaimana jangan doa ini dilupakan, ditinggalkan. Karena beratnya urusan berjumpa dengan Dajjal. Berlindung daripada fitnah Masiihid Dajjal. Baik hamba Allah, minta maaf kalau saya sudah banyak menyita waktu karena kita ada waktu insyaallah taala dalam setengah jam untuk ruqyah insyaallah taala, maka kita tutup kajian akhir zaman kita. Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan zikir akhir zaman adalah amalan-amalan yang ditawarkan Rasulullah SAW, khususnya amalan sunnah di akhir zaman ini, ya, amalan wajib, doa ini, doa itu, doa ini, doa itu, termasuk ruqyah. Ruqyah adalah zikir akhir zaman yang paling dahsyat. Adalah zikir akhir zaman yang mengungguli seluruh zikir apapun yang lain. Baik, insyaallah ini yang sudah boleh kita bersiap-siap. Energi, mukjizat, keberkahan, syifa yang ada dalam Al-Quran kalau Allah berikut. Silakan kembali ditutup bukunya. Mungkin saya berikan waktu dalam 10 menit paling lama untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya jawab tentang masalah ini, kalau ada, paling lama 10 menit. Kalau ada yang ingin tambah nanti di luar setelah bubar majelis boleh dulu bicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi Ustaz tanyain menerangkan kemunculan Imam Mahdi. Biasanya kalau saya pernah baca buku untuk cerita akhir zaman itu biasanya terdapat dari masukan Ashabul Riyadhus Su'ud. Nah, saya pengen tanya itu nanti datangnya dibilang dari daerah Khurasan. Kalau masalah daerah Khurasan itu daerah Irak. Maksudnya kalau saya menggunakan itu silang Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kalau sejujurnya yang kami muliakan, ketahuilah Khurasan itu bukan Irak saja. Khurasan itu Afghanistan juga termasuk Khurasan, Pakistan termasuk Khurasan, Irak juga termasuk Khurasan. Memang Irak juga Khurasan, tapi jangan lupa Dajjal juga keluar dari Khurasan. Ya, kemudian kaum muslimin yang memuliakan Turkmenistan, ya, Kazakhstan, yang sebenarnya tantan itu Khurasan sebelumnya. Bahkan India pun para sejarah mengatakan masuk dalam Khurasan. Ya, baik. Silakan ada pertanyaan yang lain. Ya, silakan. Nah, siapa? Ya, ya. Banyak yang berhijrah ke sana. Terus di sana juga yang sebelumnya ceritakan Allah seperti kalau dia menghadap ke kamu, terus kalau dia orang itu ditinggal, terus musuhnya pun sama Syiah, terus orang kafir dan orang-orang atau negara yang
bagaimana mereka bisa disebut kelompok yang kuat? Semua kebaikan yang mereka lakukan kita berpihak di situ. Kita setuju dengan itu. Mereka menjalankan syariat Islam, mereka mereka dari tadi itu begitu seharusnya. Tapi sifat Khawarij ini apa? Mudah mengkafirkan orang di luar mereka, mudah sekali menghalalkan darah orang di luar mereka, dan itu sudah mereka praktikkan dengan membantai kemana-mana, membunuh di mana-mana, dan menghalalkan darah para mujahidin. Tokoh-tokoh ulama mujahid juga mereka halalkan darahnya, bahkan mereka incar-incar dan bunuh di mana-mana. Dan tentang masalah ini bukan lagi fitnah, bahwa Allah yang memuliakan, sehingga ulama-ulama besar yang sedang berkecamuk dalam perang dan jihad hari ini di Timur Tengah seluruhnya sepakat mengatakan bahwa tingkah laku dan pola kerja daripada ISIS yang menghalalkan darah kaum muslimin ini masalahnya menyebabkan mereka sama keyakinan dan akidah mereka itu dengan kaum Khawarij. Sementara orang yang pergi ke sana kebanyakan mereka orang-orang yang membutakan matanya dan hatinya daripada mencari informasi yang utuh, dan mereka menolak informasi itu daripada informasi ISIS. Gitu ya. Dulu saya adalah pencinta sejati daripada ISIS. Bahkan di YouTube saya, kalau nggak dihapus, masih disebutkan betapa saya mendoakan dan ikut mencintai ISIS dengan Abu Bakar Baghdadi. Tapi setelah melihat sepak kerjanya dan langsung membaca majalah resmi mereka, namanya Dabib itu, majalah resmi mereka, saya terlalu baca itu. Bagaimana di majalah itu untuk menghalalkan darah para alim ulama kita yang itu berjuang di mereka itu. Dan sebagian saudara mereka bunuh dan mereka bangga dengan itu. Nah, bagaimana hatinya akan terima? Saya cinta dengan upaya menegakkan khalifah, saya cinta dengan menegakkan syariah, saya membela mereka ketika mereka menegakkan syariah dan membela kaum muslimin, tetapi mereka mengkafirkan orang yang tidak suka dengan mereka, membunuh dan segala macamnya, membantai dan membakar semacam. Wah, ini betul saya tidak bisa terima. Lalu ketika para alim ulama mengeluarkan analisa secara fikih, secara dalil segala macamnya, dan mereka adalah ulama-ulama ahli zuhur. Kalau ulama ahli zuhur dalam fikih Islam sebutkan adalah ulama-ulama yang terlibat dalam dunia jihad dan perang, maka mereka lebih faqih adalah ulama-ulama yang ada di dalam gereja. Mereka sudah memfatwakan bahwa ISIS berakidah Khawarij. Sebenarnya nggak usah dibahas itu, cukup. Ya, hanya saja ISIS bagi umat sampai sekarang adalah fitnah. Silakan yang tidak setuju. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum. Kalau saya pribadi saya awam Secara ISIS lagi ya. Ya, cuma kan sering kita dengar mungkin perkataan umum mereka kan kebangkitan Islam itu nanti akan ada dirinya adalah bendera hitam dari timur seperti itu kan. Mungkin hubungannya masih ini apa? Baik muslimin, sekarang masing-masing mujahidin pakai bendera hitam. Masing-masing termasuk ISIS juga pakai bendera hitam. Tetapi benarkah itu sudah? Belum. Kapan bendera hitam itu yang pasti? Ya, bendera hitam itu yang pasti nanti adalah ketika masa-masa keguncangan di tubuh kerajaan Arab Saudi terjadi. Dan siapa bendera hitam yang berhasil masuk ke sana itu yang dimaksud. Ini sekarang belum. Masing-masing boleh menunjukkan diri bahwa mudah-mudahan kami lah orangnya, silakan, tapi nggak boleh memastikan kami orangnya. Kami pasti orangnya, nggak boleh. Sementara Abu Bakar Al-Baghdadi, jamaah Al-Baghdadi, mereka pasti mengatakan kami lah orangnya. Ini sesuatu yang secara tidak harus semacam kita tahu. Nah, ya. Ada yang lain? Silakan. Coba diarahkan pertanyaannya kepada energi zikirnya. Saya Amdai, Ya, Amdai. Dia lahir pada Selasa, atau dia itu pertama kali muncul itu di kaum umat Islam. baik kaum muslimin dimuliakan, tentang Dajjal lahirnya di mana, maknya siapa, bapaknya apa, dia kemudian kondisi lahirnya bagaimana, makanannya apa, ya, kemudian masa kecilnya seperti apa, di mana negerinya, ya. Seluruhnya sifat siul, tidak ada dalil yang pasti hal itu, maka jawaban yang paling benar dan paling tepat adalah entah. Ya, Assalamualaikum. Saya juga nanya tentang Dajjal. Dajjal itu kan bisa mempengaruhi kita secara logis. Saya pengen tahu apakah Dajjal itu bisa kita lihat oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini secara fisiknya, lahiriahnya, atau hanya pengaruhnya saja. Terus yang kedua, sikap yang terbaik kita terhadap orang-orang
kebahagiaan yang mungkin sekarang sudah banyak terjadi di mana-mana. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada dua, yang pertama fitnah Masih Dajjal, yang kedua adalah bahaya Dajjal. Jadi kalau fitnah Masih Dajjal berarti sinyal-sinyal sebelum kedatangan Dajjal itu saja sudah sebagai fitnah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal secara fisik dia akan muncul nanti, dan ini akan disaksikan seluruh manusia yang celaka yang sempat berjumpa dengan mereka. Jadi secara fisik dia akan berjumpa. Tapi sekarang sebelum dia lepas, Dajjal ini sudah menguasai dunia kegelapan, di mana pemimpin-pemimpin seluruh dunia ini semuanya ada di bawah hegemoni kekuatan hitam Dajjal di balik kegelapannya, ya. Jadi Dajjal itu sudah memimpin dunia pada hakikatnya. Nah, ini disebut dengan fitnah Masih Dajjal. Tapi ketika Dajjalnya keluar, ini disebut dengan bahaya Dajjal, ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, yang paling parah itu dengan fitnahnya saja kita sudah banyak yang murtad. Apalagi kalau Dajjalnya jumpa, langsung sujud di tempat, ya, langsung sujud di tempat. Oleh karena itu Nabi mengajarkan pergi cepat ke Makkah, ke Madinah. Cuma dua kota ini akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Atau ketika Dajjal keluar, segeralah baca surah Kahfi dalam rumah kamu, dan kunci pintu, kunci jendela, baca surah Kahfi. Jangan selesai jam berhenti baca surah Kahfi sampai dia betul-betul sudah tidak ada lagi di kota kita. Itu cuma singgah sebentar. Saya tidak tahu hanya berapa jam, tapi dia hanya singgah sebentar. Dalam sebentar itu manusia berduyun menuju kepadanya. Dia semacam punya magnet yang sangat dahsyat, sehingga tidak ada manusia yang ada di rumah kecuali keluar menuju kepadanya. Yang lari ke bukit, yang lari ke gunung untuk ingin selamat dari Dajjal. Saat Dajjal keluar, imannya lemah, dia akan turun lagi dari gunung ke bukit, dari bukit menjumpa dengan Dajjal. Jadi dari sekarang persiapkan iman yang dahsyat itu, persiapkan dari sekarang. Mohon pelindung kepada Allah SWT. Cukup ya? Ya, baik. Terakhir, silakan. Terus kalau ada Dajjal dan Iblis, sebenarnya sekali itu Dajjal segala Iya. Coba buka Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-24. Kemampuan iblis dengan bala tentaranya dari bangsa jin hanya mampu menggoda, ya. Dan kalau menyakiti dari dalam. Sementara Dajjal dibandingkan dengan iblis laknatullah alaih, mereka semacam tahu amali. Sama-sama kekal itu makhluk. Ada 5 makhluk yang kekal hidupnya di bumi. Malaikat, selama mereka menciptakan malaikat, Dajjal, iblis, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Cuma Dajjal di awal matinya di tangan Isa. Kalau iblis matinya di tangan malaikat maut. Nanti setelah semuanya binasa, baru iblis terakhir dibunuh oleh malaikat maut, baru malaikat maut dicabut nyawanya oleh Allah. Gitu ya. Kemampuan antara Dajjal dengan iblis, kalau mendengar daripada hadis, lebih unggul lagi Dajjal. Makanya kata Rasulullah, tidak ada sejak bumi diciptakan sampai kiamat fitnah yang lebih berat daripada fitnah Dajjal. Berarti kemampuan Dajjal memang di atas iblis. Masya Allah. Iblis saja pernah nggak iblis ngaku sebagai Tuhan? Pernah nggak? Pernah nggak? Coba jawab Pak. Ada Bapak ketemu ayat? Iya Bapak. Dari tersangka yang lain kan nggak pernah kan? Jelas. Tapi Dajjal dia katakan kepada manusia, saya Tuhan, sebelah saya punya kemampuan Tuhan. Inilah dia makanya kemampuan Dajjal itu di atas kemampuan yang paling hebat menyesatkan manusia adalah setan manusia. Maka itu Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jin. Kami jadikan musuh yang paling hebat untuk para nabi, para pembawa kebenaran. Setan-setan dari bangsa manusia dan setan-setan dari bangsa jin. Coba lihat. Ternyata setan-setan bangsa manusia lebih didahulukan dalam ayat ini daripada setan-setan bangsa jin, yang mampu menyesatkan kita secara fisik, memaksa kita, menjarakan kita, menyiksa kita adalah setan manusia. Bahasa rasa itu dipasang orang, ayo baca asyhadu an la ilaha illallah. Iblis bisa nggak bilang kayak gitu? Nggak bisa. Makanya lebih hebat asal iblis. Apalagi iblis. Apalagi
terjawab memang aja lebih hebat. Oh, Nabi juga bersabda, tidak ada fitnah lebih hebat sejak Allah ciptakan bumi sampai hari kiamat melebihi fitnah dan dajjal. Semoga terjawab. Dan sampai di sini dulu tanya jawab kita tentang masalah fenomena akhir zaman dan dahsyatnya zikir akhir zaman. Ayo, sekarang simpulkan. Apakah yang dimaksud dengan zikir akhir zaman? Tolong dijawab. Apa yang dimaksud dengan zikir akhir zaman? Jawabannya bulan nanti pulangnya nggak ada apa-apa. Yang dimaksud dengan zikir akhir zaman adalah Al-Quran, doa-doa Nabi, amal-amal sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu zikir akhir zaman. Apabila dia dihimpun dan niatkan sebagai ruqyah, insya Allah kita akan mampu menyelesaikan banyak bencana musibah di akhir zaman. Maka jangan sekali ini belajar. Kalau ada tadi nanti dengan event dan momen yang lain, di mana tempatnya? Sampai mantap, sampai kuat, sampai kita punya kepercayaan diri. Dan yang saya sedihkan adalah dalam acara ini belum ada sesi praktikal, di mana hendaknya setiap kita praktikkan para sahabatnya. Ambil waktu kira 1 sampai 2 jam sampai sahabat itu berhasil dengan ruqyahnya, dan dia berhasil diruqyah oleh sahabatnya, baru menandakan kita berhasil. Biasanya kalau waktunya enggak kayak gini ya, Ustaz Nai sendiri 2 hari ini nggak cukup bagi beliau, apalagi ada saya, ada Ustaz Perdana. Saya ini ganggu aja sebenarnya ya. Ustaz Perdana juga diselipkan ganggu aja. Besok ini kalau ada acara beliau sendiri kejar. Nah, dari mana lagi Ustaz kan? Kalau ada acara dengan beliau sendiri saja tanpa ada saya, maka kejar biar full. Kalau bisa usahakan dapat acara yang dari jam 8 nginep atau sampai jam 10 malam, besok dari jam 8 lagi sampai jam 10 malam. Ini baru masak namanya. Ya, baru masak. Satu orang saja caranya beliau. Kalau ingin nyari saya di Padang, terlalu jauh. Toh dia lebih hebat, lebih unggul daripada saya tentang masalah ini. Maka kaum muslimin ya, jangan tahu-tahu. Sudah cukup sekali ini. Bapak Ibu harus praktekkan sampai tumbuh keyakinan ibu. Ya, baik, Allah mari khusyuk dalam hatinya, tenang. Saya akan meruqyah sampai jam 2 kurang 10 menit. Jam 2 kurang 10 menit. Ruqyah ini adalah اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انت عضدي ونصيري بك احول بك اصول وبك اقاتل. Ya Allah, ya Allah kami, jadikanlah ayat yang Hamba bacakan daripada ayat Al-Quran ya Allah sebagai penawar, penyejuk dan penenang bagi hamba-hamba ini ya Allah. Jadikanlah ayat-ayat yang Hamba bacakan menghapus, membersihkan semua sisa-sisa daripada kotoran-kotoran penyakit yang ada di tubuh saudara-saudari hamba ini ya Allah. Jadikanlah ayat-ayat yang Hamba bacakan sebagai ruqyah, menetralkan apapun racun-racun yang masih tersisa dalam tubuh saudara-saudari hamba ini ya Allah. Jadikanlah ayat-ayat yang Hamba ruqyahkan ini ya Rabbal Alamin, memutuskan sisa-sisa buhul-buhul sihir yang masih ada, yang masih membelit saudara-saudara hamba. Ya Allah, berkahilah ruqyah kami. Ya Rabbal Alamin, berkahilah ruqyah kami. Ya Rabbal Alamin, berkahilah ruqyah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhikum wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhikum wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yashfikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhikum wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yashfikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian seluruh bangsa jin dan syaitan yang ada di tubuh saudara-saudari saya, telah nyata permusuhan di antara kita dan telah nyata perang di antara kita.
semua telah berbekalkan azab perang melawan kalian. Maka ayat-ayat yang saya bacakan adalah untuk menghalau dan menghancurkan kalian. Semoga Allah SWT lumpuhkan kalian dan menjadikan kalian hidup hina selama-lamanya. Jika kalian tidak keluar, semoga kalian tersiksa sampai kalian mati. Semoga kalian tersiksa sampai kalian mati. Semoga kalian tersiksa sampai kalian mati. Dan jika kalian keluar, itu mungkin lebih baik bagi kalian. Jika kalian taubat, Allah mencintai kalian dan pasti menerima kalian. Bergabunglah dengan orang-orang beriman, dengan jin-jin beriman yang ada di masjid-masjid Ahlus-Sunnah. Ya masyarakat jin, saya beritakan kalian semua untuk keluar. Tinggalkanlah jasad saudara-saudari saya sebelumnya. Ya masyarakat jin, ini perang yang ternyata antara kami wali-wali Allah dengan kalian wali-wali iblis. Ya masyarakat jin, keluarlah kalian. Saya perintahkan kalian dengan nama Allah. Keluar! Ya masyarakat jin, ukhruju ya Allah. Ukhruju ya Allah. Tidak ada tempat bagi kalian dalam tubuh saudara-saudari saya. Ukhruj ya Allah, keluar kalian seluruhnya. Ayat-ayat yang saya bacakan memang saya niatkan untuk menghantam kalian. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Minasy syaithanir rajim. Minasy syaithanir rajim. Minasy syaithanir rajim. Minasy syaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aydikum. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aydikum. Qatiluhum yu'adzibuhumullah. Qatiluhum yu'adzibuhumullah bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yashfi sudura